pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak siapa? Jadi hari ini aku akan membahas tentang Bapak Soekarno atau yang biasanya akrab dipanggil dengan sebutan Bung Karno. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gaby dari kelas 9. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Disimak videonya dengan baik ya. Beliau adalah Soekarno. Beliau lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno hanya beberapa tahun saja hidup bersama kedua orang tuanya. Dalam riwayat pendidikannya, Soekarno mula-mula menuntut pendidikan dasar di S dan dipindahkan ke ILS di Mojokerto. Ia kemudian melanjutkan sekolah setaraf SMP atau SMU, yaitu HBS di Surabaya. Selanjutnya, Soekarno menempuh pendidikan tinggi di THS Bandung yang sekarang dikenal ITB. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Munculnya PNI di masa penjajahan Belanda jelas dianggap membahayakan praktek kolonialisme. Bung Karno bersama beberapa tokoh pergerakan nasional lain ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930. Mereka diadili dan Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Berkat pledoinya yang fenomenal, Soekarno pada tahun 1931 dibebaskan. Soekarno kemudian bergabung Partai Indonesia. Namun setelah itu, Bung Karno ditangkap lagi pada tahun 1933 dan dibuang ke ND. Lalu ia dipindahkan ke Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno memimpin organisasi Pusat Tenaga Rakyat bersama Bung Hatta, Ki Hajat Dewantara, dan KH Mas Mansur. Soekarno pun menjadi ketua Chuo Sangiin. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa inilah yang melahirkan sebutan Soekarno sebagai Bapak Proklamator. Keesokannya, dalam sidang PPKI, Soekarno diangkat sebagai Presiden RI yang pertama. Setelah Republik Indonesia merdeka, begitu banyak kiprah Presiden Soekarno dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu aktivitas politik yang fenomenal lainnya, yakni Soekarno dianggap berhasil menghimpun dan mempersatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Tokoh terkemuka bangsa Indonesia ini, Soekarno memiliki 3 orang istri dan dikaruniai 8 orang anak. Istri pertama bernama Fatmawati yang bersamanya melahirkan Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guru. Istri keduanya bernama Hartini yang dari hasil pernikahannya memiliki anak yang bernama Taufan dan Bayu. Istri yang ketiga bernama Ratnasari Dewi. Beliau merupakan keturunan Jepang yang mempunyai nama asli Naoko Nemoto. Dari hasil pernikahannya, mereka memiliki 1 orang anak yang bernama Kartika. Pada akhir masa demokrasi terpimpin, karir Soekarno mulai meredup yang kemudian digantikan tokoh lain pada masa Orde Baru. Kesehatan Presiden Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Ia beberapa kali menjalani perawatan rumah sakit di dalam dan di luar negeri. Akhirnya, Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan jenazah beliau dimakamkan di kota Blitar. Sekian pembahasan saya tentang Bapak Soekarno. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Sekian dan terima kasih.